In my dreams I make my way to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum dimulai pembelajaran, silakan pada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa di dalam hati masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini adakah siswa yang tidak masuk? Ada Bu. Ya, siapa? Dwi Setiawan. Ya. Ya, siapa? Saya Setiana. Kenapa? Sakit. Ya. Ada lagi? Tidak. Marilah kita luangkan waktu untuk bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhannya. Al-Fatihah. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang yang KD-nya adalah 1.1 menghayati nilai-nilai yang terkait dengan ketaatan pada orang tua dan guru sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Dan adapun tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah diharapkan kalian mampu 1. Memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan ayat Al-Quran dan hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan adapun teknik penilaian yang akan digunakan pada hari ini adalah teks tertulis untuk pengetahuannya dan peta konsep untuk keterampilannya. Dan adapun metode pembelajarannya pada hari ini adalah Ibu akan menggunakan tanya jawab, diskusi, dan presentasi kelompok. Nah, baiklah anak-anak sekalian, sebelum dimulai pembelajarannya, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Nah, kira-kira siapa sih orang tua itu? Saya, Bu. Ya, Abdurrahman Sabdullah. Ayah dan Ibu. Iya, betul. Saya Bu, Ya, Rifaiah. guru kita. Iya, bisa. Ada lagi? Saya Bu, Ya, Dini Purwanti. mertua kita. Betul. Dan Ibu ingin bertanya lagi, kenapa ayah dan ibu, guru, dan juga mertua dinamakan orang tua? Saya Bu, Ya, Minat Yazda. ayah dan ibu disebut orang tua karena mereka adalah orang yang menyebabkan kita lahir ke dunia. Betul. Dan kenapa juga guru
mereka yang sangat besar. Betul sekali. Baiklah anak-anak sekalian, bolehkah kita menyanyi untuk orang tua kita? Boleh. Yuk kita sama-sama menyanyi. Bagaimana keadaan saudara Alkoma? Dia sakit keras. Sepertinya dia sedang sekarang. Alkoma ucapkan wala ilaha illallah. Dia sakit keras. Astagfirullahaladzim. Sepertinya dia sedang sekarang. Alkoma ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah. Kami pernah berbicara Alkoma, salah seorang sahabat yang baik bertugas menemui Rasulullah. Anak itu sudah dari hatiku. Aku tidak bisa memaafkannya. Hal apa yang telah dia lakukan? Bukankah dia seorang yang soleh? Sebenarnya aku mencintainya orang tuanya. Namun itu benar-benar Alhamdulillah baik. Jadi, aku kembali membuat pelaku itu. Ini tapi kalau bagian dari itu untuk istriku. Nah, baiklah anak-anak sekalian, dari tayangan tentang kisah Alkoma tersebut, kira-kira apa sih yang dapat kalian amati? Saya, Bu. Ya, Mas Nuro? Menurut saya, bahwa rasa sakit hati seorang ibu itu menyebabkan dosa besar yang akibatnya tidak menunggu di akhirat, dunia juga akan diperingatkan. Saya, Bu. Ya, Pacar Arianto? Menurut saya, sebesar apapun kesalahan seorang anak kepada kedua orang tua, tapi dahsyatnya kasih sayang seorang ibu pasti akan memaafkan. Iya dong. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat," bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Dan begitu pentingnya maaf dari seorang ibu
menanamkan rasa hormat, patuh, dan sayang terhadap orang tua. Ya, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Saya Bu. Ya, Zizia. Siapakah yang lebih mulia antara orang tua dan guru? Ya, bagus. Ada lagi? Saya Bu. Ya, Tita Aprilia. Apa hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang patuh dan taat kepada orang tua dan guru? Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, Sepi. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang memiliki tidak baik kepada kita? Bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, Risa. Bagaimana hukumnya jika ada seorang anak yang taat kepada guru ketika di sekolah, namun tidak mentaati orang tua ketika? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan. Oleh karena itu, kalian dibagi menjadi beberapa kelompok dan bentuk ketua dua sekretarisnya. Jawabnya silakan kalian cari dari buku sumber di perpustakaan. Untuk waktunya Ibu berikan kalian 15 menit. Silakan. अपना पता जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी Soal pertama. Surat apa? Polisi. Nomor 3 ada dalam buku sumber halaman 3 halaman 5. Tadi saya sudah mencari namun tidak menemukan. Tapi dia sudah Sudah? Tadi dia sudah belum. Untuk hadisnya sudah. Lanjut pertanyaan yang nomor 4. Allah ta'amuduna. Bagaimana jawaban-jawaban dari buku sumber? Nah, mari kita presentasinya. Untuk presentasi, mari kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan.
firman Allah dalam Quran surat Al-Luqman ayat 17 yang akan dibacakan oleh Rizky Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah menerima kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyambingnya dalam usia 2 tahun. Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia meminta izin untuk berjihad. Maka beliau berkata, apakah kedua orang tua sendiri? Laki-laki itu pun menjawab, ya, kedua orang tua masih hidup. Maka beliau berkata kepada keduanya kau berjihad dan berbakti. Hadis Bukhari. Pertanyaan keempat, bagaimana cara kita menyikapi orang tua yang cenderung menyuruh tidak baik terhadap kita? Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Luqman ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaika thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan apa yang kau tidak tahu yang menjalan orang-orang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku lah tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan tentang apa yang telah kamu kerjakan. Terima kasih. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana hukumnya jika ada seorang anak yang menghormati guru ketika di sekolah, namun tidak menghormati orang tua ketika di rumah? Hukumnya menghormati guru itu termasuk amalan yang baik, akan tetapi tidak sempurna jika kita tidak menghormati orang tua kita. Baik teman-teman, jadi untuk penjelasan jawaban nomor 1, yang disebut dengan amal ma'ruf nahi munkar itu adalah sholat yang benar. Jadi apabila kita melaksanakan sholat yang benar, berbuat amal baik, maka apapun yang mengalir kepada orang tua kita akan baik pula. Terdapat Daud dalam kitab dari Sulian yang maksud dari Daud tersebut adalah bahwasannya jika kedua orang tua memberikan sesuatu kepada anaknya, kemudian sesuatu itu dipakai dengan hal baik, maka hal yang baik itu akan kembali kepada dirinya. Dan penjelasan untuk jawaban nomor 2, kenapa kami memilih lebih mulia guru? Karena menurut kami terdapat dari Daud, dari kitab Masyruq Teologi dari Daud Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakho, yang artinya dari Daud tersebut adalah mendidik seorang anak dengan selain tangan ayahandanya itu lebih baik, karena jika dididik langsung oleh tangan ayahandanya maka akan menunjukkan sikap dasar itu sehingga ditakutkan dari si anak itu muncul sikap berani terhadap orang tua. Dan untuk penjelasan dari jawaban nomor 4, yaitu kita contohkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya beliau berbeda pendapat dengan ayahandanya dalam hal akidah, akan tetapi beliau masih bersikap sopan santun kepada ayahandanya. Dan untuk jawaban kita itu sekolah tinggi, sarjana, S1, S2, S3, mensinya profesor, akan tetapi kita tidak memiliki adab tata krama yang baik kepada orang tua kita. Ingat dan para ulama, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jadi percuma kalian memiliki ilmu yang tinggi, akan tetapi kalian tidak memiliki adab yang baik kepada orang tua. Terima kasih. Baiklah, apakah ada tanggapan atau komentar dari teman-teman
sebab bisa kita belajar atau bertemu dengan guru. Ya, ada komentar dari yang lainnya? Soal apa? Nomor 1. Jelas guru lebih mulia dibandingkan orang tua karena guru adalah pelantara kita mengetahui betapa mulianya kedua orang tua kita. Terima kasih. Ya, ada tanggapan lagi? Sekian dari kami. Semoga kalian merasa sibuk. Untuk itu mari kita berselawat bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan dari beberapa pertanyaan yang telah kalian ajukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita menunjukkan rasa hormat, patuh, dan sayang kepada orang tua? Pertanyaan ini akan dijawab oleh saudara. Menurut kelompok kami, yaitu dengan cara menundukkan kepala, tidak mengatakan ketika diperintah, merendahkan diri di hadapan mereka, dan selalu berkata yang baik. Untuk pertanyaan yang kedua, siapakah yang lebih mulia antara orang tua dan guru? Pertanyaan ini akan dijawab oleh saudara. Menurut diskusi kelompok kami, antara orang tua dan guru sama mulia. Karena guru yang telah mengajari kita beberapa ilmu, termasuk ilmu agama, sehingga kita mengenal siapa itu Allah dan betapa tingginya derajat orang tua di mata Allah. Sedangkan orang tua adalah orang yang membiayai kita supaya kita belajar kepada guru. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada orang tua? Pertanyaan ini akan dijawab oleh saudari Melati dan Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhilli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, maka hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Rajulun bilang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fas'alana fil jihadi Faqala ahai walidak Faqala na'am Qala fafihi maka Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab, iya. Lalu beliau berkata kepada keduanya, kamu berjihad atau berbakti? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pertanyaan kedua, bagaimana jika ada orang tua yang cenderung menyuruh pada hal yang tidak baik?
Pertanyaan ini akan saya jawab sendiri. Menyikapinya dengan memberitahukan bahwa hal tersebut tidak baik serta menolaknya tanpa sedikit pun menyakiti hati keduanya. Untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana jika ada seorang anak yang menghormati gurunya ketika di sekolah tetapi tidak menghormati orang tua ketika di rumah? Pertanyaan ini akan dijawab oleh saya di sini. Menurut kelompok kami, hukumnya itu dosa, dan dosanya itu berlipat ganda. Yang pertama, dosa kepada kedua orang tua, dan yang kedua, dosa kepada guru. Baiklah, apakah ada tanggapan atau komentar dari kelompok lain? Dari kelompok kami itu, Ya, silakan kelompok 1. Kami akan menanggapi jawaban nomor 2. Memang guru dan orang tua itu tidak bisa dibandingkan, karena itu merupakan perbandingan yang tidak apple. Artinya, keduanya memiliki nilai yang mulia di sisi masing-masing. Ada lagi? Tidak. Yang dari kelompok kami, thank you. Terima kasih. Presis, kemisamidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Mari kita lanjutkan ke kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asatuhu bil hayyul qayyum billadzi la ilaha illa huwa wa Oke. Kami di sini akan mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman kemukakan. Dan untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara kami menunjukkan rasa taat, rasa hormat, dan rasa sayang kami kepada orang tua. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh sahabat saya yang bernama. Baik sahabat semua, jawabannya cukup simpel kok. Jadi jawab dari pertanyaan tersebut bahwasanya kita jika ingin menunjukkan rasa hormat kita, rasa patuh kita kepada kedua orang tua kita cukup melihatkan atau menimbulkan rasa yang melihatkan atau menimbulkan rasa sedihnya, rasa marahnya, rasa benci kepada orang tuanya, itu sama saja dia tidak taat dan patuh kepada orang tuanya. Mungkin itu. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang lebih mulia di antara orang tua dan guru? Pertanyaan ini akan dijawab oleh sahabat saya yaitu Ardian. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut kelompok kami yaitu lebih mulia orang tua. Kenapa? Karena nilai kebaikan orang tua kita disembandingkan dengan namanya jihad. Dan orang tua kita lah yang telah melahirkan kita, merawat kita dari kecil sampai dewasa. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang taat dan hormat kepada orang tua? Pertanyaan ini akan dijawab oleh sahabat saya yaitu Fajar Hayanto beserta. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa 'indal kibari ahaduhuma aw kilahuma fala taqul Kita mengucapkan kepada keduanya perkataan dan janganlah membentak keduanya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka. Untuk hadisnya diambil dari hadis Muslim yang berbunyi An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Robi maqala, robi ma'afu, thumma robi ma'afu, thumma robi ma'afu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata,
dia celaka, dan dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang mendapati keduanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, namun dia tidak berbakti dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana cara menyikapi orang tua yang cenderung menyuruh kepada hal yang tidak baik? Pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya yaitu Asli. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kelompok kami mengambil dari definisi takwa dalam kitab Tadzkirah Akhlaq Syaifah 3. Intisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahi sirra wa alaniya. Artinya, kerjakanlah semua perintahnya atau segala perintahnya dan jauhilah semua atau segala larangannya. Jadi kita lebih baik menolak perintah tersebut walaupun perintah itu dari orang tua. Dan kita lebih bagus memberitahukan bahwa perintah tersebut itu tidak baik. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana hukumnya seorang anak yang lebih patuh terhadap gurunya ketika ia di sekolah, tapi ketika ia di rumah malah sebaliknya. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Baiklah, untuk jawabannya itu menurut kelompok kami hukumnya itu dosa. Mengapa dosa? Karena sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang berbunyi, celaka, celaka, celaka bagi seorang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena guru juga telah mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih. Ya, baiklah. Apakah ada tanggapan atau komentar dari kelompok lain? Saya Bu. Silakan kelompok Mbak. Kelompok kami setuju dengan jawaban nomor 2 bahwa memang jika tidak ada orang tua kita tidak akan hadir di dunia. Ya, dari kelompok lainnya kan? Dari kelompok kami Bu. Ya, silakan sampai. Kami akan menanggapi jawaban nomor 2. Maaf sekali, kami tidak sependapat dengan kelompok kalian. Bahwasannya guru merupakan pelantara kita itu mengetahui hal benar dan salah. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada Bu. Ya. Baik, presentasi ini kami akan tutup dengan membaca salawat. 1, 2, 3. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Baiklah sekalian, dari nasihat para bijak mengatakan orang tua mengkhawatirkan terbakar api dunia, sedangkan guru mengkhawatirkan terbakar api akhirat. Ya, sangatlah wajar orang tua menyayangi anaknya karena darah dagingnya, sedangkan guru menyayangi anak didiknya itu sangat luar biasa karena bukan darah dagingnya. Dan dari kitab Talmud halaman 17 yang berbunyi, "Fa'in nama Allah mengatakan bima tahtaju ilaihi fiddin bahwa huwa fiddin." Maka sesungguhnya seseorang yang mengajarimu hal-hal yang
kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah bahwa orang tua itu ada 3. Yang pertama ayah dan ibu, yang kedua guru kita, dan yang ketiga mertua. Kenapa ayah dan ibu disebut orang tua? Karena mereka lah yang menyebabkan kita lahir ke dunia. Dan kenapa guru disebut orang tua? Karena guru yang telah memberikan beberapa. Dan kenapa guru disebut orang tua? Karena gurulah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada kita. Dan kenapa juga mertua disebut orang tua? Karena mertua disebut orang tua karena mertualah yang telah melahirkan kasih hidup kita. Dan wajib bagi kita hukumnya menghormati dan patuh kepada mereka. Ada lagi? Saya, Bu. Ya silakan ya Rasuliyarni. Menurut saya, kesimpulan dari Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 adalah bahwa kita tidak boleh menyekutukan atau menyembah selain Allah. Dan kita harus berbuat baik kepada orang tua, dan kita harus berperilaku sopan dan santun, dan senantiasa mendoakan mereka. Dan kesimpulan dari hadis yang memerintahkan agar kita berbuat baik kepada orang tua adalah karena nilai kebaikan kita kepada orang tua disejajarkan dengan niat, dan jasa guru bagi kita sangat besar, bahkan bagi masyarakat dan bahkan juga bagi kemajuan bangsa dan negara. Guru merupakan orang tua kedua bagi kita, karena guru adalah orang yang telah mendidik kita agar menjadi hukumnya kita wajib mentaati perintah orang tua. Maka kita juga wajib hukumnya mentaati perintah guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. Terima kasih. Tepat sekali. Nah, baiklah anak sekalian, karena waktu pembelajaran kita sudah habis, kalian ya sama mempelajari materi ini lagi ya. Iya. Dan mempelajari materi untuk minggu depan. Silakan untuk membacakan doa penutup. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita membaca doa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak sekalian, Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini